Mari kita awali dengan sebagian zikir pagi bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', min nafsin la tasba', wa min du'ain la yustajabu lah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, zikir-zikir yang barusan kita baca itu juga termasuk zikir-zikir yang Rasulullah SAW juga terus dan selalu membaca, atau terus beliau baca dan beliau selalu membaca zikir tersebut setiap harinya. Tidak ada waktu kecuali Nabi selalu membaca Sayyidul Istighfar. Nabi meminta Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, atau dengan doa-doa yang lain. Tentu kita berharap dengan wasilah apa yang tadi kita baca, Allah hujankan ridhonya kepada kita semuanya, istiqomah terus kita bersama-sama sampai nanti wafatnya kita husnul khatimah. Kedua kalinya sholawat juga bertangkaikan salam teruntuk manusia paling agung, manusia paling mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaih. Hadirin jamaah sekalian yang disayang Allah, kali ini kita mau tilawah dan sekaligus tadabbur ayat terakhir dari Ali Imran, yakni 199 dan ayat ke-200. Seperti biasa kami pimpin duluan lalu kita ngaji bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna min ahlil kitab laman yu'minu billah wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila ulaika lahum ada rabbihim innallaha sari'ul hisab. Ya alladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah la tuflihun
Allahumma arhamna bil Quran. Allah berfirman 199, dan sesungguhnya di antara ahli kitab mereka ada yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepadamu, dan mereka beriman kepada yang diturunkan kepada mereka, karena mereka berendah hati kepada Allah dan mereka tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah samanan qalila, dengan harga yang sangat murah. Mereka memperoleh pahala di sisi Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Ayat ini lagi bercerita tentang gimana kondisi ahli kitab, bahwa ternyata ahli kitab ada yang kufur tapi ada juga yang beriman. Siapa di antaranya? Hawariyun, para pengikut-pengikut Nabi Isa yang beriman kepada Nabi Isa, pengikut-pengikut Nabi Musa, dan mereka adalah orang-orang yang yakin kepada Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika kita bahas juz 3 kemarin Al-Baqarah, ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum, ahli kitab itu mengenal Rasulullah Muhammad SAW seperti mereka mengenal abna'ahum, anak-anak mereka sendiri. Mereka kok bisa kenal kepada Nabi Muhammad? Dari mana mereka kenal Rasulullah Muhammad SAW? Di antaranya adalah karena kitab mereka yang menceritakan tentang hadirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang nabi di mana beliau adalah penutup para nabi, namanya adalah Ahmad atau Muhammad, yang artinya yang terpuji. Mereka kenal jadi Rasulullah. Ada pendeta Bahirah atau Barirah gitu. Beliau masih kufur, belum beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mohon maaf, beliau adalah bukan kufur ya, tapi belum Islam. Tapi beliau ketika melihat Rasulullah SAW, beliau berpesan kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, jaga anak ini baik-baik, karena aku melihat tanda-tanda kenabian ada pada anak ini. Tidaklah anak ini membawa sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, kecuali pasti akan dimusuhi, diperangi, dijauhi, ingin dibunuh. Maka jaga baik-baik. Ketika Abu Talib dan Rasulullah SAW sedang dalam perjalanan menuju satu tempat untuk berniaga, lalu pun Rasulullah SAW benar yang diinfokan, bahwa pendeta Barirah atau Bahirah itu melihat bahwa ada tanda-tanda kenabian dari diri Rasulullah Muhammad SAW. Dan pendeta itu sempat berkata, kalau aku masih hidup dan aku mendapati dia diangkat sebagai seorang nabi dan rasul, aku akan beriman padanya. Jadi ahli kitab pun ada yang beriman, tapi di balik itu semua ya ada juga yang nggak beriman. Sudah jelas-jelas datang Rasul, tapi mereka nggak mau beriman. Itulah jemaah yang dirahmati Allah. Kembali lagi kepada kalimat mahalnya hidayah Allah, tu'ti may yasha. Allah akan berikan kepada siapa-siapa yang Allah mau. Tidak Allah berikan kepada siapa-siapa yang Allah juga tidak mau. Jadi kalau pertanyaannya, hidayah itu dijemput atau ditunggu? Jawabannya ya dijemput. Dengan ikhtiar terbaik, semampu yang kita bisa ikhtiarkan, lalu jemput ia dengan sebaik-baik usaha. Setelahnya rawat dia dengan sebaik-baik penjagaan, hingga nanti tersemai iman dalam hati tiap-tiap jiwa yang menjemput lalu merawat hidayah yang dia dapat. Karena hidayah itu pasti harus dijemput. Yang perempuan yang tadinya mungkin masih jauh dari kata taat, berusaha untuk taat, dijemput. Cara jemput ketaatannya sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Badiru, harus bersegera dalam setiap potensi amal soleh yang bisa dihadirkan. Insya Allah siapa yang menjemput kebaikan, Allah pun juga akan datang lebih banyak berkali-kali lipat
dari langkah yang dia tuju menuju Allah. Dan mereka tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Tanda matinya hati seseorang manakala ia sudah mulai memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat murah. Tolong dong, jangan sampein tentang riba ya. Oh iya. Dia akan berdakwah sesuai dengan pesanan. Dia sembunyikan ayat-ayat sesuai dengan kepentingan. Dan dia keluarkan juga ayat-ayat sesuai dengan kebutuhan, dalam tanda petik kepentingan golongan-golongannya. Bahkan mereka juga nggak cukup di situ, tapi mereka yang memperjualbelikan ayat-ayat Allah rela menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Tujuannya demi kepentingan golongan mereka sendiri atau kepentingan diri mereka sendiri. Yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila. Mereka jual ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat murah. Mereka bahkan nggak cukup sampai di situ. Mereka siap mendatangkan ayat-ayat yang dirasa ini menguntungkan pihaknya sendiri. Jadi kalau mereka punya kepentingan dunia, mereka membawa ayat-ayat tertentu untuk kepentingan dunia sendiri. Na'udzubillahi min dzalik, sama na'udzubillahi min dzalik. Lalu Allah berfirman, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, mereka akan memperoleh pahala yang besar di sisi Allah, dan sungguh Allah sari'ul hisab, sangat cepat perhitungannya. Allah sekali screening dalam beberapa detik saja, bahkan bukan beberapa tapi bahkan satu kedipan mata, 1 detik kurang saja, 0,1 sekian detik, mudah bagi Allah mengetahui skor kita nanti ada di mana. Ada timbangan yaumul mizan di mana kita ditimbang berat amal baiknya atau berat amal buruknya. Dalam sekelibat Allah bisa. Dari lahir sampai dia wafat, sebenarnya dia kedudukannya nanti di mana, Allah sangat bisa dengan hal itu. Sari'ul hisab, sangat cepat perhitungannya. Tapi ingat bahwa Allah juga maha dahsyat azabnya. Allah juga tampakkan keburukan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Maka terus-terus beramal salih hingga kita wafat, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Terakhir hadirin, Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu. Wahai orang beriman, isbiru, sabar kalian. Wasabiru, kalau sudah sabar, sabar lagi kalian. Warabitu, dan tetap bersiagalah kalian di perbatasan. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kalau kamu mau beruntung, jadilah hamba yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ayat juga salah satunya pernah terjadi zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, waktu kaum muslimin itu under pressure, lagi dipres, ditekan dari berbagai arah, dari berbagai sudut, dari berbagai sisi, dari banyak pihak. Kaum muslimin mau ibadah nggak boleh, mau sujud depan Ka'bah nggak boleh, mau haji dilarang, mau umroh disuruh pulang lagi, udah datang jauh-jauh dari Madinah. Bukan hari ini ya, hari ini mah naik kereta 2 jam 20 menit, naik bis 7 jam 8 jam. Tapi pada zaman itu perjalanan unta ya 12 harian jemaah. Kebayang nggak pakai ihram dari Bir Ali selama 12 hari? Kayak apa tuh? Berihram terus. Karena mikotnya penduduk ahli Madinah itu mikotnya adalah Bir Ali. Dari Bir Ali perjalanan 12 hari pakai ihram terus tuh. Kayak apa rasanya? Perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun berapa?
tahun 6 Hijriah. Waktu mau datang diusir. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kita ini mau sampai kapan begini terus ya Rasulullah? Mata nasrullah?" Ada kan? Mereka bertanya dengan pertanyaan kayak gitu. Mata nasrullah? Kapan Allah tolong kita? Jemaah, sahabat Rasulullah itu juga manusia jemaah. Pas lagi kepentok, terhimpit, kesusahan, ya beliau bertanya, mata nasrullah? Ya Allah, kapan datang pertolonganmu ya Allah? Tapi hebatnya mereka lagi terhimpit, lagi kesusahan, bukan lagi bertanya, mata nasrun nas? Kapan manusia nolong kita ya? Enggak. Kapan orang kaya nolong kita ya? Enggak. Kapan yang berkuasa nolong kita ya? Enggak. Tapi dalam keadaan terhimpit sekalipun, kalimatnya mata nasrullah? Kapan datangnya pertolongan Allah? Lalu dijawab, ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu amat sangat dekat. Sedekat kesabaran kita jemaah. Ya ayyuhalladzina amanu. Lalu Allah berfirman di ayat ini, ayat terakhir Ali Imran, isbiru wa sabiru wa rabitu. Kamu sabar. Kalau kamu sabar, Allah berjanji bahwa Allah akan menemani setiap episode perjalananmu. Makanya hadirin, ketika kita lagi sabar-sabarnya menghadapi beragam macam ujian dalam kehidupan, sabar tidak menjanjikan masalah kita selesai di detik saat kita bersabar. Sabar juga tidak menjanjikan masalah kita langsung selesai hari pertama saat kita bersabar. Belum jauh-jauh sampai sana dulu. Tapi yakinkan pada diri kita, saat detik pertama kita bersabar dalam ujian, Allah yang akan menjadi sebaik-baik peneman dalam setiap perjalanan menghadapi ujian. Ya kan? Kalau kita sabar kan nggak langsung selesai tuh ujiannya, nggak hari pertama juga langsung selesai, langsung kelar, enggak. Boleh jadi nunggu sepekan, 2 pekan, atau sebulan, 2 bulan, atau bahkan masalahnya baru selesai saat kita 3 bulan misalnya. Tapi Allah tuh berjanji kalau kamu sabar, innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Kalau kamu sabar, aku Allah yang akan membersamai setiap episode perjalanan hidupmu. Jadi kita tuh ditemani Allah. Lah, sekarang kesimpulannya, kalau ujian lalu kita bersabar, memang masalah belum langsung kelar, tapi kan kita ditemani Allah. Lah kalau kita hidupnya sudah ditemani Allah dalam melewati ujian, apa perlunya takut? Kalau kita dalam menghadapi ujian sudah dibersamai Allah, lantas apa perlunya kita bergantung kepada selain Allah? Nggak perlu. Kenapa? Karena kita sudah ditemani oleh sebaik-baik peneman. Siapa? Siapa sebaik-baik peneman? Allah. Isbiru. Maka rumus pertama, kalau kita mau beruntung, ada 4 syaratnya. Yang pertama, sabar. Rumus keberuntungan yang kedua, wasabiru. Saya ini udah sabar ya, tapi kan kesabaran manusia ada batasnya. Keliru. Kesabaran yang Allah perintahkan itu tidak ada batasnya. Yang terbatas itu kesabaranmu karena masih memperturutkan hawa nafsu. Tapi kalau kita maunya tunduk, nggak mau menuruti hawa nafsu, kesabaran itu ya tanpa batas. Sampai kapan kita bersabar? Hatta
ya'tiyakal yaqin, sampai datang keyakinan. Kata ulama tafsir maksudnya sampai datang kematian kepadamu. Kita bersabar tuh sampai mati jemaah. Saya nggak ngerti saya harus ngapain lagi, sabar aja. Saya lagi bingung, lagi terhimpit, ya sabar aja. Saya nanya ke sini-sini kok jawabannya sabar. Ya memang itu jawaban Allah hadirin. Tidaklah seseorang itu diberikan pahala yang luar biasa luasnya selain lewat pintu kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah itu bisa memberi pahala tanpa batas lewat satu amalan. Di antara amalan yang pahalanya tanpa batas adalah sabiruna, bersabar kalian semua. Pahala sholat 27 kali lipat. Kalau di Masjidil Haram 100.000, ada takarannya. Pahala menemani teman yang lagi ada hajat, ada takarannya. Kata Nabi SAW, aku menemani saudaraku dalam hajatnya lebih kucintai daripada iktikaf 30 hari di Masjid Nabawi. Ada takarannya. Sholat sunnah qabliyah fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ada takarannya. Siapa yang sedekah 1, Allah balas minimal berapa kali lipat? 10, 700 tak terhingga. Nah, tapi awalannya ada takarannya 10 kali lipat minimal. Al-An'am ayat 160, man jaa'a bil hasanah falahu asyru amsalihha. Tapi kalau sabar bi ghairi hisab, tanpa batas, Allah bisa kasih itu semua tanpa batas. Dan jamaah tahu hebatnya ketika orang yang bersabar itu sudah benar-benar hampir putus asa, tapi dia tetap memilih bersabar, meyakini bahwa dengan sabarnya Allah akan membersamai hidupnya. Cepat atau lambat dia pasti melihat keajaiban. Kenapa dia bisa melihat keajaiban? Karena dia punya satu modal yang balasannya tanpa batas. Modal itu bernama sabar. Kadang kita pasti ketemu sama orang yang menguji kesabaran kita. Dan teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, terima kasih sudah bergabung. Lagi jamaah semua, ini semua kan kita teori ya. Pagi ini kita belajar teori. Teori sabar. Apa keutamaan sabar? Dibersamai Allah. Apa keutamaan sabar? Ditemani Allah. Apa keutamaan sabar? Allah menjadi sebaik-baik peneman dalam setiap perjalanan. Apa keutamaan sabar? Allah beri pahala tanpa batas. Apa keutamaan sabar? Melihat keajaiban yang Allah janjikan bagi orang yang sabar. Wa basyiris sabirin. Beri kabar gembira buat mereka yang bersabar. Beri kabar bahwa mereka pasti melihat keajaiban selama mereka masih mau bersabar. Beri kasih tahu sama mereka, beri suatu kabar bahwa mereka pasti akan menikmati keindahan dan kemudahan atas kesabaran panjang yang mereka selama ini lakukan. Dan penantian panjang atas kesabaran itu nggak pernah sia-sia. Tulis di kolom komentar teman-teman. Penantian panjang yang penuh kesabaran tidak akan pernah sia-sia. Ini teori nih. Keutamaannya apa, keuntungannya sabar apa, pahalanya gimana, siapa yang akan menemani dalam setiap perjalanan, dalam menghadapi ujian. Udah, nanti pulang Allah akan uji. Praktek. Kalau ini namanya teori, nanti di luar ujian praktek. Ketemu sama orang yang ngeselin, pengen kita cubit hidungnya pakai tang gitu. Atau kadang kita ketemu sama orang yang nganjelin, ketemu sama mereka yang menghalang-halangi jalan kebaikan yang mungkin jamaah sudah mulai. Atau ada aja orang-orang yang berusaha menjatuhkan mentalnya jamaah saat jamaah sedang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah bantu aku ya Allah. Lalu ada orang menjauhkan jamaah dari Allah. Kan macam-macam. Itu ujian kesabaran. Masih mau sabar atau enggak? Saya udah sabar, tapi nggak ada tapi. Allah berfirman, isbiru wasabiru
Isbiru wasabiru. Kalau kamu sudah sabar, nggak ada tapi-tapi. Sabarmu mentok, sabar lagi. Rumus ini dikatakan para ulama rumus untuk menjaga kesabaran sampai mati. Isbiru wasabiru. Udah, kalau udah sabar, sabar lagi. Waktu itu ada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam namanya Sayyidina Bilal bin Rabah. Nah, belajar kesabaran dari beliau. Sayyidina Bilal bin Rabah itu punya tuan namanya Umayyah bin Khalaf. Umayyah ini awalnya baik-baik aja ketika belum mendengar Bilal bin Rabah masuk ke dalam agama Islam, beriman kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Tapi begitu tuannya Bilal namanya Umayyah bin Khalaf mendengar bahwa Bilal masuk ke dalam agama Islam, beriman pada Rasulullah Muhammad SAW, dia jadi orang yang paling nggak terima. Dia siapkan batu besar, dia ajak Bilal, dia tarik, bukan diajak ya, tapi dia tarik Bilal bin Rabah, lalu kemudian diikat tangannya, diikat kakinya, digeletakkan di padang pasir yang panasnya luar biasa. Dan jamaah perlu tahu, panasnya Madinah sama panasnya Wonosobo beda. Panasnya Wonosobo 22 derajat. Tapi kalau panasnya, mohon maaf bukan Madinah, panasnya Makkah beda. Makkah sama Madinah beda panasnya. Wah, Makkah tuh berasa jemaah 50 derajat, 52 derajat. Bahkan kalau jamaah keluar dari tenda atau dari penginapan pas haji atau berumrah di musim panas, itu kayak rasanya, sensasinya kayak setrikaan dipolin mentok, hawa setrika yang pol panasnya itu didekatkan ke pipi kita, hawanya. Kita jalan tuh kayak di blower panasnya pol jemaah. Kebayang Bilal bin Rabah gara-gara mempertahankan keimanan, sebab karena kokohnya ingin terus menjadi hamba yang beriman, gak takut sekalipun dihadapkan dengan ujian yang berat, bahkan taruhannya nyawa sekalipun, dijemur panas di kota Mekah, meteng banget panasnya, panas terik luar biasa, diikat lalu diambil batu berat ditiban di perut dan dada beliau. Sakit jemaah. Dan beratnya itu kata sebagian para ulama sejarah, berat yang di luar kemampuan manusia bisa menahannya. Kan kita ini punya batas dasar ya menahan beban. Kalau kita ditimpa misalkan 1 kilo mah gak ada rasanya. 2 kilo di perut kita mah insya Allah biasa aja, kita berbaring tiban 2 kilo. Tapi kalau ditimpa 200 kilo kan ya berasa juga hadirin. Nah, Bilal waktu itu dalam kondisi yang ditimpa satu beban berat berupa batu yang di luar beban berat manusia yang harusnya bisa memikulnya. Karena tujuan pertamanya itu disiksa supaya mati. Disiksa Bilal supaya mati. Apa Bilal ucap dalam kondisi yang seperti itu, dijemur panas-panas, ditimpa batu yang di luar dari kemampuan manusia untuk menahan beban? Bilal tetap tegas mengucap ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Waktu itu Bilal belum banyak zikir-zikir yang Bilal kuasai, yang Bilal ketahui. Kalau hari ini kan kita zikir banyak. Coba tadi buka aja zikir berapa tuh? Allahumma bika asbahna dan seterusnya, Allahumma anta rabbi dan seterusnya, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an dan seterusnya, Allahumma inna nas'aluka al-huda dan seterusnya, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' dan seterusnya, Rabbi shrah li sadri dan seterusnya, Rabbi zidna ilma dan seterusnya, raditu billahi rabba dan seterusnya dan seterusnya. Itu zikirnya banyak loh hadirin. Waktu Bilal menghadapi ujian dari majikannya yang namanya Umayyah bin Khalaf, zikir Bilal cuma satu, ahadun ahad. Zikir Bilal cuma satu, Allah 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 Allah. Tapi sabarnya itu hebat jamaah. Kita yang harusnya sekarang sudah lebih banyak zikirnya, lebih banyak mengetahui riwayat dan hadisnya, lebih bisa melihat
Setiap kebutuhan itu ada zikir yang sesuai dengan kebutuhan yang lagi dihajatkan. Harusnya lebih kuat menahan kesabaran. Harusnya ya. Tapi memang seperti itulah kualitas sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Sampai kapanpun kita nggak pernah bisa menandingi kualitas sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Jamaah juga tahu kan, syahidah pertama dalam Islam namanya Sumayyah. Ada seorang perempuan punya anak laki-laki namanya Ammar, punya suami namanya Yasir. Beliau adalah wanita syahidah pertama dalam Islam, namanya Sumayyah. Sumayyah ini jamaah, begitu terdengar kalimat bahwa Sumayyah telah beriman, itu Sumayyah gak main-main siksaannya. Di antara siksaan yang membuat Sumayyah, istrinya Yasir, ibundanya Amr, meninggal dan menjadi wanita syahidah pertama dalam Islam, Sumayyah itu ditusuk dengan tombak dari kemaluan sampai tembus ke kepalanya. Kayak di sate jemaah. Kayak di sate. Tapi bukan lagi daging-daging yang kita potong-potong kecil lalu kita sate, bukan. Ini manusia. Ditusuk dari kemaluannya sampai tembus ke kepalanya, mati jemaah. Wafat beliau, syahid beliau. Menjadi perempuan pertama yang syahid dalam Islam. Apa yang membuat mereka rela bahkan mengorbankan nyawanya? Karena mereka tahu, ala inna sil'atallahal ghaliyah, ala inna sil'atallahal jannah. Yang Allah tawarkan itu mahal, yang Allah tawarkan adalah syurga, dan syurga sangatlah murah jika ditukar dengan nyawa. Yang mereka lakukan itu karena untuk menukar syurganya Allah Subhanahu wa taala, bahkan nyawa mereka pun murah. Karena mereka yakin kepada Allah, sabarnya mereka menghadapi ujian. Karena sabar itu nanti 3 kata para ulama. Yang pertama, sabar menjalankan perintah atau sabar dalam taat. Yang kedua, sabar menjauhi larangan. Yang ketiga, sabar dalam ujian. Gimana kita mau diminta untuk menumpahkan darah, lah wong kita berkeringat aja nggak sudi. Gimana kita mau punya kesabaran sehebat kesabarannya Yasir, Sumayyah, Bilal bin Rabah? Lah wong kita disuruh berjuang untuk agama Allah dengan hartanya aja nggak mau, masih pelitnya luar biasa, masih begini luar biasa. Gimana kita mau punya kesabaran yang tanpa batas, yang Allah karuniai hadiah tanpa batas, wabasyiris sabirin, bahwa Allah memberi janji akan ada kabar gembira, akan ada keajaiban buat mereka yang terus melanggengkan kesabaran mereka atas setiap episode ujian dalam hidupnya. Gimana mau datang itu semua? Sedangkan kita disuruh meneteskan keringat dalam memperjuangkan agama Allah aja nggak mau. Kita untuk ikut terlibat dalam kebaikan aja nggak mau. Padahal kan pesannya daripada Imam Ibnu Katsir rahimahullah, an-nasu ma'a syuyukhihim. Hendaknya manusia itu membersamai guru-gurunya. Bukan cuma duduk di majelis lalu kita dapat ilmu, ngaji bareng, bukan. Kalau bisa bersamai, ikut hidup dalam kehidupan beliau, maksudnya ikut bersamai dalam episode dakwah, ikut mensupport dalam bagian-bagian kebaikan. Kalau jamaah bahkan bisa punya kesempatan kita hidup bersama, bukan cuma ngaji bareng, safar bareng, punya proyek dalam kebaikan, amal salih bersama-sama, tentunya itu jauh lebih baik. Karena seperti itu teladan-teladan manusia terbaik. Sabda Nabi, khairul quruni qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi itu adalah generasiku, maksudnya generasi para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Siapa generasi terbaik pertama? Sahabat. Apa yang sahabat lakukan? Mempunyai kehidupan bersama baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat tuh nggak cuma sekedar ngaji jamaah. Sahabat tuh nggak cuma sekedar duduk bermajelis ilmu. Sahabat ikut andil dalam perjuangan. Sahabat ikut babat alas,
ikut berjuang. Apa sih perjuangan kita? Kita bisa menyiapkan meja, fadhol. Menyiapkan karpet, fadhol. Semprot-semprotin parfum, itu perjuangan, fadhol. Pasang tripod, pasang ini, pasang itu, fadhol. Tidak ada perjuangan yang sia-sia bagi mereka yang bersabar. Yang ketiga, yang pertama isbiru, sabar. Yang kedua wasabiru, sabar lagi. Yang ketiga warabitu, dan bersiap siagalah kalian. Ini ulama telah menjelaskan. Jadi di antara maksud siap siaga itu, para ulama mufassir itu jelasin gini jemaah. Setiap orang beriman dia harus bisa, kalau suatu waktu orang-orang itu datang memusuhi mereka, menyerang mereka secara mendadak, orang-orang beriman tuh harus siap siaga dalam segala arah, segala medan, segala kondisi. Ini karena bab ini tuh warabitu, rabit itu atau ribat itu sering diistilahkan adalah siap siaga, jaga-jaga di perbatasan. Jadi jaga-jaga di perbatasan, batas-batas kaum muslimin, daerah wilayah kekuasaannya di mana, jaga di sana. Itu namanya ribat. Rabitu itu secara umum ya, kalian tuh ribat lah. Kalian tuh jaga-jaga, bersiap siaga. Artinya mereka punya persiapan dalam hal itu. Dalam hal ini adalah jihad. Mereka punya persiapan bisa berkuda, memanah, bertombak, main pedang dan seterusnya. Kalau zaman sekarang mungkin dia ahli dalam sniper dan seterusnya. Nah, tapi saya mohon izin mengajak kita memahaminya lebih luas, bahwa rabitu yang dimaksud bersiap siagalah kalian. Jelas yang pertama para ulama selalu menganjurkan bahwa maksud dari siap siaganya adalah anjuran untuk bersiap berpulang dengan sebaik-baik bekal menuju kampung akhirat. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah, persiapkan besok kamu mau pulang bekalnya apa nih? Bertakwa kamu sama Allah. Itu yang pertama. Jadi maksud bersiap-siap di sini selain daripada bersiap di medan jihad adalah bersiap dengan perbekalan terbaik menuju Allah. Yang ketiga, mohon maaf. Yang pertama kan bersiap di medan perang, yang kedua bersiap pulang terbaik, yang ketiga rabitu, bersiaplah atas visi misi yang kalian canangkan, turunkan dan rundown, timeline-kan dengan pasti apa yang harus dilakukan mencapai visi misi yang kalian tujukan. Jadi jamaah itu harus cerita sama bawahannya jamaah. Ayo kumpul rapat. Ketika kumpul rapat tuh jamaah ceritain, kenapa jamaah punya perusahaan ini, kenapa jamaah membangun ini, kenapa jamaah punya itu. Jamaah tuh ceritain, buat mereka-mereka yang membersamai kita tuh ngerti percis dan detil apa maksud tujuan kita sebagai owner perusahaannya, apa tujuan kita sebagai pemimpin mereka. Harus tahu ya, ini saya bangun tujuannya adalah untuk A. Gimana cara mencapai A-nya? B, C, D. B ini runtutannya begini, C ini begini, dirinci gitu jemaah. Jadi kaum muslimin tuh hidupnya ya nggak juga dengan kalimat wes ngalir wae lah. Ya nggak gitu juga sih jemaah. Ya walaupun ya boleh-boleh aja. Namanya orang kan masing-masing tau stylenya. Tapi maksudnya rabitu, ayo mbok siap-siap. Ini kalau memang punya tujuan, jangan cuma dibiarkan. Just only the dream. Kalau memang punya mimpi ya jangan cuma jadi mimpi. Kalau bisa dimimpikan itu pasti bisa diwujudkan. Walaupun 1000 orang bilang nggak mungkin, udah toh terlalu ngayal, seperti ngayal di siang bolong. Udah toh sadar diri kamu tuh siapa. Udahlah kamu kan pendatang, kamu nggak bisa apa-apa. Udahlah panut aja sama sini. Kamu tuh pendatang loh, jangan sombong, jangan ini. Udah jemaah, mungkin ada 1001 orang yang berusaha menghalangi Anda dalam ikhtiar baik Anda menuju Allah. Tapi kan Nabi punya sesuatu. Apa hadiah Nabi buat mereka yang bermimpi, yang punya ambisi mewujudkan mimpinya? Sabda Nabi, kata Nabi SAW, agar impianmu terwujud, sembunyikan.
Karena akan ada mata-mata hasud yang berusaha menggagalkan impianmu. Gitu kan? Auka maqala Rasulullah SAW. Ya udah, kalau emang tahu bahwa Anda punya niat baik lalu dihalang-halangi, Anda punya niat baik lalu ada saja yang menjegal, keep silent. Yang namanya bersiap-siap itu kan nggak harus berisik kan jemaah. Mas Adi pernah ngelihat orang lagi siap-siap lalu dia berisik gitu. Aku lagi siap-siap loh gitu. Enggak kan, orang siap-siap mah udah santai aja. Tapi di matanya itu tajam dengan tujuan yang dia mau sampai ke titik itu. Yang penting kalem, tahu-tahu persiapannya mateng. Kalem, tahu-tahu jeger. Kalem, tahu-tahu nih. Kalem, tahu-tahu ya Allah, udah jauh banget ya. Kirain kita, tapi ternyata udah jauh banget. Makin kesini, makin kesana. Masya Allah. Rabit. Orang-orang yang rabit itu seperti para sahabat. Sahabat itu orangnya ya macam-macam karakter, tapi mereka punya satu kesamaan. Di antaranya mereka itu adalah orang yang paling suka menyembunyikan setiap rencana kebaikan, lalu tahu-tahu rencana itu muncul jadi suatu yang bisa dinikmati gitu. Sahabat contohnya. Di antara yang di keep silent kan itu adalah ketika diperintahkan untuk kayak menyiapkan satu pasukan hebat yang kuat untuk ekspansi. Itu nggak koar-koar sahabat, tapi mereka tuh menyiapkan barisan SDM, people yang kuat. SDM-nya adalah para pemuda-pemuda hebat. Mereka dididik, ditempa, digembleng dengan sebaik-baik gemblengan di tangan Rasulullah SAW. Lalu setelah sampai pada titik mereka cukup untuk berdakwah, dilepas sama Nabi satu-satu. Dan Islam tersebar kemana? Seantero dunia. Perannya siapa? Setelah pertolongan dan taufik dari Allah, peran Rasulullah memetakan itu semua dengan visi dan misi yang nyata, tapi lewat jalur yang senyap. Rabit, siap. Jamaah di usia kita yang mungkin sudah tidak lagi muda, bisa dibilang usia kita adalah usia senja. Sekarang robitnya kita, persiapan siap siaganya kita adalah siap siaga kalau dipanggil Allah kapan saja. Udah, itu jemaah. Waktu kemarin waktu kita masih muda kan ambisius. Saya harus punya rumah di usia sekian, saya harus berangkat haji sebelum usia sekian, saya harus berangkat umroh begini, saya harus punya sawah begini, saya harus punya tanah di mana-mana, saya harus punya A, punya B, punya C. Wah, masih muda, ambisinya masih menggelora. Tapi kalau usia-usia udah senja, ambisinya udah bukan lagi ke arah sana. Ambisinya adalah saya ingin siap kapanpun Allah panggil saya untuk wafat. Karena yang namanya wafat datangnya mendadak, betul? Ya ini mah bukan juga buat yang senja usianya, tapi buat yang muda-muda, bama, belum tentu juga kan. Yang tua duluan, tapi boleh jadi yang muda-muda, kami-kami juga, kami-kami boleh jadi pulang duluan ke pangkuan Allah. Makanya rabitu, ayo bersiap siaga sehingga kapanpun dipanggil wafat, dia telah siap. Lalu terakhir, wattaqullah, ini kuncian, la'allakum tuflihun. Kalau kamu mau beruntung, yang keempat, kunci itu semua dengan penuh ketakwaan. Karena kadang orang udah bersiap, ambisi terhadap dunianya itu banyak, rencananya itu banyak, breakdownnya banyak, kadang lupa kunciannya itu ada di takwa. Dikasih popularitas, takwa nggak sama Allah. Diuji dengan lebihnya harta, bertakwa nggak sama Allah. Dilebihkan dalam perihal bab dunia, bertakwa nggak dia sama Allah. Hadirin, banyak orang mah lulus ujian, ketika diuji dengan kemiskinan lalu dia bersabar. Tapi kadang nggak semua orang lulus ujian, dititipin harta kadang nggak lulus, dititipkan popularitas kadang nggak lulus, malah disalahgunakan untuk mengelabui orang. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Diuji dengan kelebihan kekuasaan, kadang dia malah congkak lagi, sombong. Macam-macam modelan manusia jemaah. Tapi yang jelas kuncian dari semua perihal tadi agar kita beruntung adalah bertakwa kepada Allah. Dah nanti kita mah dikasih punya harta ya bertakwa,
punya kuasa ya bertakwa, punya kelebihan bisa diakses misalkan, ya bertakwa ajalah sama Allah. Karena kunci keberuntungan kita ada di takwa kepada Allah. La'allakum tuflihun. Mau jadi orang yang sukses, mau jadi orang yang berhasil, mau jadi orang yang tuflih, beruntung, takwa sama Allah. Dan takwa itu nggak bisa dilihat kecuali at-taqwa huna. Sabda Nabi, takwa itu di sini. Tapi nahnu nahkum bizahir, bisa. Kita hanya boleh menghukumi yang nampak secara zahir. Asalkan pokoknya hamba ini nggak melakukan dosa besar, nggak berbuat syirik, nggak menodai tauhid. Ada dosa kecil ya kita nasihati lalu dia kembali kepada Allah, insya Allah dimaafkan sama Allah. Ataupun dia sebelum wafat taubat dimaafkan sama Allah. Karena ada hadis Nabi, kullu ummati mu'afan ilal mujahiruna, dan semua umatku itu akan dimaafkan kecuali orang-orang yang menjaharkan maksiatnya, dia berbangga lagi terang-terangan dengan maksiat-maksiatnya. Barakallahu fikum. Ini yang dapat disampaikan. Ingat selalu hadirin bahwa kita punya kesempatan untuk jadi orang yang beruntung. Yang pertama, sabar. Yang kedua, sabar lagi. Yang ketiga, ya bersiap siagalah, punyailah mental-mental untuk yang selalu menyiapkan kapan dipanggil untuk wafat, dia terselalu siap. Lalu yang keempat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan punya ambisi tentang dunia, tapi dia harus punya cita-cita yang luhur. Cita-citanya adalah dunia cukup dalam genggaman, tidak masuk ke dalam hati. Di hati kita cukup hanya ada Allah, bukan yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buat teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Terima kasih banyak sudah merelakan paket data untuk ngaji bersama-sama. Dan kalau ini dirasa manfaat, silakan disebarluaskan ya. Mudah-mudahan jadi jariah buat bareng-bareng. Dan kalau ada di antara sahabat yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, isinya video pendek, peluang-peluang jariah, informasi live streaming kami dan yang lainnya, teman-teman bisa tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Tinggal klik, nyambung ke WA, lalu nanti ketik asal nama, asal kota, asal negara. Salam keluarga di rumah, jamaah Masjid Fatimah Garung juga terima kasih banyak. Fadhal Mas, ya Mas, gimana Mas? Ahlan, boleh Mas? Fadhal, ahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan. Mohon maaf Ustaz, itu tadi untuk yang Ali Imran 200 itu yang khususnya ribat, ada yang mengatakan bahwa Ali Imran 200 itu diturunkan ketika itu sudah tidak ada perang. Kenapa masih disuruh ribat? Nah, sahabat menanyakan seperti itu, dan ketika itu ada hadis kalau tidak salah yang diriwayatkan Ibnu Jarir tentang bahwa sahabat itu menanyakan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyampaikan, ala adulukum ma yukaffiru khotoya wa dunuba au kamakol. Kemudian sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, fa asbihul wudu ngalama karihi insyaallah wa antadaru as-sholat bis-sholat ba'da sholat fadzalika ribat. Nah, itu bagaimana termasuk ribat, bahwa menunggu antara waktu sholat dan waktu sholat yang lain. Atau istilahnya kalau di kami ada istilah murabatoh kalau tidak salah. Wallahu ta'ala alam. Demikian Ustaz, jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan jaza. Mas Junaid, semoga Allah memuliakan Mas Junaid sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimuliakan Allah selalu. Apakah itu termasuk ribat? Di antaranya adalah fasbighul wudu ala makari, dia memperbagus wudunya di waktu yang paling dia tidak suka. Artinya lagi dingin-dinginnya dia tetap memperbagus wudunya. Itu jawabannya tentu saja pahala besar insyaallah. Dan ribat, benar dalam hadis tersebut bahwa di antara yang disebut ribat
Kita mau dapat pahala seperti berjihad, jaga-jaga di medan jihad, tapi nggak ada jihad. Kata Nabi, maka tunggulah antar waktu sholat dan waktu sholat yang lain. Dan Masjid Fatimah Garung sudah ribat setiap hari. Pak Mul, Mas Agus, Mas Roto, Mas Joko dan kawan-kawan semua, Mas Priyo, ribat dari maghrib ngaji di sini sampai Isya itu ribat, dan pahalanya sama seperti orang yang sedang menunggu di medan jihad. Itu istimewanya ribat, menunggu waktu sholat yang satu kepada waktu sholat yang berikutnya. Maka hadirin, mudah-mudahan kita juga bisa mendapatkan pahala ribat, pahala berjaga-jaga di medan jihad dengan cara menunggu waktu sholat yang satu kepada waktu sholat yang berikutnya. Jazakumullah khairan atas tambahannya, insya Allah jadi ilmu khazanah yang semakin luas buat kita bersama-sama. Barakallahu fikum. Baik jamaah, nanti mudah-mudahan insya Allah biinilah di lain kesempatan kita terus bisa menggali ayat-ayat lebih dalam lagi. Karena ini sudah selesai Ali Imran, mungkin mohon izin ada hadis Bukhari yang kami akan sampaikan dalam waktu beberapa pekan ke depan, dalam waktu 1-2 pekan sebelum nantinya kami akan izin pindah kontrakan ya jamaah. Barakallahu fikum, mudah-mudahan nanti kita silaturahim terus dan insya Allah kita akan terus ngaji bareng-bareng sampai mudah-mudahan diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.